Kami akan melanjutkan mengenai hukum dari sudut pandang fikihnya tentang bagaimana hukum orang yang menerima pemberian dari dari orang yang mencalonkan diri tadi itu. Ini menindaklanjuti pertanyaan yang nomor 2, bagaimana secara pandangan fikih hukum bagi orang yang menerima pemberian dari orang yang mencalonkan diri. Baik, ini melanjutkan pertanyaan yang di atas. Sebenarnya dalam hukum fikih itu, dalam hukum masalah ini, pemberian mengambil itu ikut hukum pemberiannya. Dalam kaidah dikatakan maharumah iqa'uhu harumah akhluhu. Segala sesuatu yang haram diberikan, ya haram kita menerimanya. Jadi hukum penerimanya itu kita ikutkan hukum pemberinya. Namun hanya satu yang berbeda begini. Misalkan si calon ini berhak mencalonkan diri, artinya memenuhi syarat menjadi pemimpin yang telah disebutkan di kitab-kitab seperti Islam, mukallaf, berakal, kemudian adil, dan lain sebagainya, dan tidak ada jalan lain untuk menjadi pemimpin kecuali dengan cara menyuap. Bahasanya jelas menyuap. Jelas menyuap ini. Jelas. Ini kan seharusnya haram. Karena bahasanya menyuap. Karena jelas-jelas suap, menyuap supaya menjadi pemimpin, jelas tujuannya. Akan tetapi tidak ada cara lain dan dia memang berhak, pantas, layak menjadi pemimpin. Maka kata ulama, ini namanya darurat, memperjuangkan yang hak namanya. Walaupun yang hak itu dirinya sendiri. Maka ini boleh memberikan riswah tadi, hukumnya boleh, namun hukum memberinya gimana? Justru tidak boleh diterima. Hukum memberinya boleh, menerimanya haram. Itu cuma pengecualiannya di situ. Jadi dari kaidah itu dikecualikan boleh memberi namun haram memberikan. Haram menerima. Dalam kondisi apa? Kondisi yang tadi disebutkan. Nah, namun lebih jelasnya saya kembali singgung yang tadi itu agak lebih jelas supaya tidak bingung. Jadi hukum menerima dan memberi pemberian calon ini itu bagaimana? Kalau tujuannya hanya ingin menarik simpati si pemberi supaya bisa nanti dicoblos, tapi tidak ada perjanjian, tidak ada perjanjian seperti di nomor 3, tidak ada perjanjian di nomor 3, maka ya boleh-boleh saja, tapi makruh kata ulama. Makruh kalau memberinya atas dasar dia sebagai tokoh karena keilmuannya atau keagamaannya. Kata Imam Ghazali begitu. Makruh kalau yang memberi posisinya sebagai tokoh. Yang diberi. Yang diberi itu hukumnya makruh menerima. Meskipun mereka itu keperluannya hanya menarik simpati, tidak lebih. Menarik simpati supaya nanti punya urusan enak. Misal bisa, barangkali dia bisa nyoblos saya begitu. Tapi dia tidak meminta. Tapi tidak jelas-jelas meminta, mengikat. Tidak ada perjanjian secara mengikat. Cuman harapan dengan simpatinya itu semoga dia mendukungnya. Iya. Maka ini boleh, cuman makruh. Kata Imam Ghazali. Boleh diterima namun makruh. Tapi kalau yang diberi itu atas dasar dia karena memiliki jabatan kepemerintahan,
jabatan apa saja. Nah, meskipun tidak ada kontrak, misalkan dia sebagai apa, misalkan memiliki jabatan apa, misalkan kepala desa atau bupati atau presiden atau DPR yang lainnya, intinya jabatan bahkan yang kecil-kecil seperti KUA, intinya mempunyai jabatan yang ditugaskan oleh pemerintah, memberikan kepada dia meskipun tujuannya tidak tertentu, tetapi kan secara zahir ini jelas yang diharapkan itu selain mengharapkan simpati, juga andil dia memiliki kekuasaan supaya nanti urusannya enak di dalam kenegaraan. Itu yang diperkhilafkan sebenarnya. Intinya dua ya, yang nomor 5 ini dua. Yang pertama atas dasar keulamaan, maka hukumnya makruh menerimanya. Yang kedua, dia memiliki jabatan, maka ini dipertentangkan oleh ulama. Tetapi Imam Ghazali memilih ini karohah syadidah, sangat-sangat makruh, mendekati keharaman. Artinya kalau yang menerimanya itu orang yang memang memiliki jabatan dan dia mempunyai wewenang untuk mensukseskan orang-orang yang minta yang memberilah gampangannya, maka menurut Imam Ghazali itu karohah syadidah. Tapi ada juga yang perbolehkan, artinya khilaf tentunya. Ya mungkin bagaimana misalkan ditanyakan, sekarang kan rakyat memiliki wewenang untuk menentukan pemimpinnya, karena berdasarkan negara demokrasi, pemilu ya demokrasi, suara rakyat suara Tuhan, kan begitu katanya semboyannya. Apakah itu diposisikan sama dengan orang yang memiliki jabatan di pemerintahan? Ya tidak, beda. Nah, kalau nanti diposisikan sebagai waliul amri, ya repot juga. Semua masyarakat diposisikan sebagai waliul amri, nanti akhirnya apa? Rancau hukumnya. Rancau hukumnya itu maksudnya kan misalkan dia boleh menjadi wali hakim, menjadi apa begitu. Intinya bagaimanapun, menurut saya pribadi, melihat dari ibarat para ulama yang termasuk yang di ya Ulumuddin dan yang lainnya, itu harus berposisi sebagai dikatakan riswah itu kalau memiliki kewenangan yang absolut lah istilahnya, atau memiliki jabatan paling tidak yang menerima. Intinya meskipun demokrasi, itu tetap kita sebenarnya tidak mampu menjadikan dia sebagai pemimpin, kan begitu, cuma satu suara, kan begitu. Tapi kalau melihat kayak era yang sekarang dialami, ya tentang yang dirinci oleh Imam Ghazali dari 1 sampai 5, jelas. Kalau yang tidak nomor 3, ya nomor 5. Artinya simpatinya mereka itu tetap ada unsur tertentu di kemudian hari, meskipun tidak semuanya. Namun tidak ada perjanjian mengikat. Memang tidak ada. Lebih-lebih memang yang menerima itu anggaplah mudahnya tokoh. Jelas itu tidak ada perjanjian di sana. Cuman secara tidak langsung, meskipun tidak semuanya, kalau memang sudah musimnya pencalonan diri, kalau di era-era sekarang, ya mereka mempunyai kepentingan. Ya, kepentingan itu kalau tidak diikat
ketika pemberian ya itu tidak masalah, tidak ada masalah dalam pandangan fikihnya, hanya sebatas makruh. hanya sebatas makruh. Berarti nggak apa-apa diambil. Nggak apa-apa. Eman, kalau terlalu banyak amplopnya tebel itu nggak diambil eman. Bisa buat beli motor. Iya, itu ya kira-kira yang bisa kami sampaikan bersama narasumber terpercaya ini. Dari sisi pemberi dan penerima setidaknya cukup jelas sudah kami terangkan dengan serinci yang kami mampu. Artinya apa namanya itu, kita cukup melihat dan menilai lebih condong ke yang mana dari 5 perkara yang sudah Imam Ghazali tadi katakan dalam kitabnya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.